Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puja dan bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah hingga yaumil qiyamah. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan eh, asas-asas pendidikan akhlak filsafat. Jadi asas-asas pendidikan akhlak dalam filsafat pendidikan Islam. Jadi makna pendidikan dan akhlak. Istilah pendidikan itu secara bahasa eh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata didik dan diberi awalan jadi menjadi mendidik. Nah, yang artinya apa? Proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, jadi secara etimologis bahwa makna pendidikan dan akhlak itu bentuk jamak dari kata khuluq yang mana memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan akhlak yaitu tabiat. Nah, tabiat ini dilahirkan karena hasil perubahan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Nah, jadi pendidikan akhlak itu yang saya sebutkan maknanya apa? Makna dari pendidikan akhlak secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Nah, dengan demikian, bagaimana sederhananya peradaban suatu masyarakat? Di dalam itu terjadi suatu berlangsung suatu proses keadilan, pendidikan. Nah, karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Nah, pendidikan pada hakikatnya itu merupakan usaha manusia untuk apa? Melestarikan hidupnya. Ya. Pemahaman mengenai makna dari pendidikan dapat dilihat dari tujuannya, tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan ini eh, suatu tujuan pendidikan itu di suatu negara pasti akan berbeda, ya, pasti akan berbeda dengan tujuan pendidikan yang di dalam negara yang lain. Gitu. Maksudnya tujuan pendidikan di suatu negara itu pasti akan berbeda dengan tujuan pendidikan yang ada di negara lain. Nah, hal tersebut eh, didasari oleh falsafah bangsa dan negara yang ada dalam negara masing-masing. Nah, tujuan pendidikan menyangkut sistem nilai dan norma ya, dalam suatu konteks kebudayaan, baik dalam mitos, kepercayaan, dan religi, filsafat, ideologi, dan sebagainya. Seperti itu. Baik, menurut ini definisi menurut para ahli. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, dengan tidak memerlukan pikiran dan pertimbangan. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali itu eh, kata akhlak biasanya dikaitkan dengan kata eh, kholbin, kholkun, kata kholkun, jadi akhlak. Nah, jika dikaitkan dengan orang baik berupa kholkun dan hukumnya atau alasnya, nah, maka artinya baik dari segi bentuk lahiriah dan ruhaniah. Nah, dari dua istilah ini, lahiriah dan ruhaniah, dapat dipahami bahwa manusia itu terdiri dari dua struktur fisik dan mental.
untuk materi, manusia sering menggunakan istilah kholqun, ya. Dan untuk roh, manusia menggunakan istilah khulqun. Nah, khulqun. Jadi kedua komponen ini memiliki tindakan dan bentuknya sendiri. Terkadang bentuk buruk atau qabih, qabihah. Terkadang juga bentuk baik atau jamil. Jamil. Nah, akhlak yang baik disebut adab. Akhlak yang baik itu disebut kata adab juga memiliki arti sopan santun, yaitu uh, dalam menjaga hubungan baik dan dalam masyarakat. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, sedangkan menurut uh, Ibnu Mas'ud, rukun atau akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Nah, jadi menurut Ibnu Mas'ud mendefinisikan akhlak itu, kulkun itu adalah keadaan jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Nah, kata akhlak atau khuluk terdapat di Quran surat uh, Al-Qalam ayat 40. Wa inna laka wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu, maksudnya Muhammad, benar-benar budi pekerti yang agung. Nah, itu mana akhlak. Bahkan di Quran surat Ali Imran ayat 159, kalau kita salah itu yang artinya begini. Uh, Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sehingga kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Nah, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan dari mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah uh, menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, seperti itu. Nah, ini tujuan pendidikan akhlak. Tujuan pendidikan akhlak menurut para ahli adalah, menurut Muhammad Ali Hasan, tujuan pokok pendidikan akhlak adalah setiap orang budi pekerti atau berakhlak, bertingkah laku, berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sedangkan menurut Barnawi Umar, tujuan ilmu akhlak adalah supaya perhubungan kita dengan Allah dan dengan sesama makhluk tetap terpelihara dengan baik dan harmoni. Nah, jadi tujuan dari pendidikan akhlak itu, tujuannya adalah merupakan pijakan dan sebagai sumber arah suatu kegiatan dapat dicapai hasil yang terbaik. Akhlak manusia yang ideal dan mungkin dapat dicapai dengan usaha pendidikan dan pembinaan yang sungguh-sungguh. Tidak ada manusia yang mencapai keseimbangan yang sempurna kecuali apabila ia mendapatkan pendidikan dan pembinaan akhlaknya secara baik. Bagaimana menurut Imam Al-Ghazali itu kan, puncak kesempurnaan manusia itu adalah keseimbangan peran pikiran dan hati dalam membina ruh. Nah, jadi sasaran dari pendidikan adalah kesempurnaan akhlak manusia dengan membina ruhnya. Nah, hal ini berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam tadi ayat 4, ya. Wa inna kala ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang sangat agung. Nah, seperti itu. Bahkan di dalam hadis juga, inna mabu'aitu li'utamimma makarimat akhlak. Jadi sesungguhnya aku ini diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Nah, seperti itu. Jadi
Ya, itu tujuan dari pendidikan akhlak. Nah, menurut Muhammad Atiyah Al-Abbasi, tujuan pendidikan moral dan akhlak ialah untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara dan perbuatan, jujur dan suci. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, tujuan pendidikan adalah terciptanya manusia yang berperilaku ketuhanan. Perilaku seperti ini muncul dari ketuhanan yang ada dalam diri manusia secara spontan. Nah, eh, itu tujuan dari pendidikan. Next. Nah, eh, prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip dari falsafah akhlak dalam Islam. Menurut Profesor Dr. Umar Muhammad Atomi Asy-Syaibani, prinsipnya. Ya. Yang pertama, kepercayaan akan pentingnya akhlak dalam hidup. Yang kedua, kepercayaan bahwa akhlak itu sikap yang mendalam di dalam jiwa. Yang ketiga, kepercayaan bahwa akhlak dalam Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kebaikan individu dan juga masyarakat. Yang keempat, kepercayaan bahwa tujuan akhlak Islam itu akhlak kemanusiaan yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kelima, kepercayaan bahwa teori akhlak tidak sempurna tanpa lima unsur. Yang pertama adalah hati nurani. Yang kedua, kematian akhlak. Yang ketiga, hukum akhlak. Kemudian tanggung jawab akhlak. Dan yang terakhir adalah ganjaran akhlak. Nah, itu menurut dari Profesor Dr. Umar Muhammad Atomi Al-Syaibani. Jadi Profesor Dr. Umar Muhammad Atomi Al-Syaibani merumuskan 6 prinsip menjadi dasar falsafah akhlak. Prinsip yang pertama itu apa? Ia mendapat kalau misalnya ia berpendapat bahwa akhlak termasuk di antara makna yang terpenting dalam hidup. Jadi tingkatnya berada sesudah kepercayaan kepada Allah SWT, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhirnya, qadar dan qadarnya. Dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT harus dengan penuh keikhlasan dan menyerahkan diri kepada Allah SWT. Melakukan hubungan muamalah dengan sesama manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, itu kan salah satu bentuk penjabatan akhlak. Karena kebaikan manusia itu bakatnya ternyata banyak jumlahnya dalam jiwa. Dan seseorang yang tidak akan mampu mencapai semuanya, maka perlu bergabung ke kelompok besar orang untuk mencapai semuanya ini. Gitu. Terus, nah ini tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran akhlak itu hmm, membutuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan beradab kebiasaan yang baik. Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang pada akhlak mulia dan uh, membenci akhlak rendah atau menjauh dari akhlak yang rendah atau akhlak yang buruk. Kemudian membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, menguasai emosi, dan tahan menderita dan sabar. Membimbing siswa ke arah sikap yang sehat yang dapat membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah dan menghargai orang lain. Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah yang baik.
Nah, ini metode pembinaan akhlak. Yang pertama adalah keteladanan. Ya, keteladanan. Nah, yang pertama keteladanan ini uh, metode keteladanan itu metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik di dalam ucapan maupun perbuatan. Yang kedua adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan ini merupakan proses penanaman kebiasaan, sedangkan kebiasaan atau disebut habit ya, itu cara-cara bertindak yang apa ya, yang bertindak persisten atau tersebut dengan persisten gitu ya, uniform dan hampir-hampir otomatis. Maksudnya itu hampir tidak disadari oleh pelakunya. Jadi pembiasaan ini dapat dilakukan untuk membiasakan pada tingkah laku, keterampilan, kesehatan pola pikir seperti itu. Dan yang kemudian itu yang ketiga adalah memberi nasihat. Nah, memberi nasihat. Jadi memberi nasihat ini menjelaskan kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat seperti itu metode memberi nasihat. Nah, kemudian yang keempat adalah motivasi dan intimidasi. Yang keempat adalah motivasi dan intimidasi. Nah, baik. Metode motivasi dan intimidasi itu dalam bahasa Arab disebutkan uh, dengan uslub uslub al-tarjib wa al-tarjib. Jadi uslub al-tarjib wa al-tarjib itu metode tarjib ya. Tarjib itu kan berasal dari kata kerja rogoba yang artinya itu menyenangi, menyukai dan mencintai. Nah, kemudian kata ini diubah menjadi kata benda target yang mengandung atau memiliki makna suatu harapan untuk memperoleh suatu kesenangan, ya, kecintaan dan kebahagiaan yang mendorong seorang sehingga timbul harapan dan semangat untuk memperoleh. Nah, itu. Nah, itu. Kemudian yang kelima adalah dengan metode kisah. Nah, dengan metode kisah ini, uh, dengan metode kisah ini salah satu upaya untuk mendidik murid agar mengambil pelajaran dari kejadian di masa lampau. Jadi apabila kejadian tersebut ya, merupakan kejadian yang baik, maka harus diikuti dengan baik. Tidak, jadi apabila jadi kejadian saat kejadian tersebut ya dari masa lampau merupakan kejadian yang baik, maka harus diikutinya. Sebaliknya apabila terjadi eh, kejadian ya kejadian yang bertentangan dengan agama Islam maka harus dihindari seperti itu ya. Baik, itu saja yang penyampaian dari saya tentang asas pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon koreksinya, kurang lebihnya mohon maaf dan sebelumnya. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.